Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu masih dalam pertemuan P2K2 ya di materi perlindungan anak. Pada petang hari ini kita akan mengulas tentang eksploitasi anak ya. Di sini saya tampilkan flip chart ya tentang unsur eksploitasi. Jadi di sini Ibu-Ibu bahwa memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun materi merupakan tindakan eksploitasi. Kira-kira apa sih eksploitasi? Pengertiannya apa Ibu-Ibu? Ya. Jadi di flip chart yang ke-5 ya, pada flip chart yang 5 masih yang saya tempel ini. Di sini eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Ya, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ, dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Di situ dijelaskan sudah diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Ibu-Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian di sini masih pada flip chart. Di situ yang flip chart yang saya tempel di situ, contoh-contoh eksploitasi di situ ya. Jadi untuk pemanfaatan tubuh anak ya. Di situ ada anak yang dilacurkan, kemudian pornografi anak. Kemudian anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Ya. Jadi contoh-contohnya sudah jelas ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang meminta-minta di jalan itu juga itu sebenarnya tidak boleh. Itu juga namanya eksploitasi. Ya. Eksploitasi, dia meminta-minta dengan membawa anaknya. Apa nggak kasihan? Panas-panas kadang sampai hujan-hujan. Ya. Sampai di perempatan jalan. Nah, itu. Kemudian pasti jelas ya, di situ ada anak yang dilacurkan. Jadi kalau misalkan mungkin orang tuanya kepepet ekonomi, biasanya kadang itu tadi melacurkan anak. Ya, mungkin diberdayakan atau diinginkan oleh orang tuanya supaya bisa menutupi ekonomi keluarga, yaitu dengan melacurkan anaknya. Pornografi anak, ya. Kemudian pada contoh berikutnya, pada pemanfaatan tenaga. Nah, ini pemanfaatan tenaga seperti memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, ya, kemudian menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, dan bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus-menerus. Jadi seperti itu Ibu-Ibu. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan tenaga anak untuk kita suruh untuk bekerja. Ya, karena anak-anak ini sebenarnya adalah waktunya dia itu untuk belajar dan bermain. Jadi kalau bisa jangan sampai dimanfaatkan untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari keluarga, seperti itu. Ya boleh, tapi yaitu tadi ada syaratnya Ibu-Ibu ya, ada syaratnya. Dia tidak boleh bekerja lebih dari 3 jam per hari. Itu tadi. Ya, kalau lebih dari itu berarti namanya eksploitasi. Tetap masuk pada kategori eksploitasi anak. Nah, berikutnya pada pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Ya. Kemudian anak dijual untuk bayar hutang. Ya, ini biasanya
kalau di desa atau di masih yang tingkat pendidikannya masih rendah, ya kadang-kadang di sini ada keluarga atau orang tua yang mungkin terlilit utang. Nah, akhirnya di situ dia menjaminkan anaknya mau dinikahi oleh yang mengutang tadi. Ya, seperti itu tadi contohnya. Ya. Seperti itu, Ibu, Bu. Nah, kemudian kita perdalam lagi ya. Jadi tadi sudah jenengan tahu untuk di flip chart yang kelima yang kami tampilkan di sini. Di sini nanti saya akan tampilkan lagi ya contoh-contoh yang real ya, yang real yang dialami oleh anak, yaitu contoh eksploitasi ya. Sudah ada pemberitaan-pemberitaan yang ada di media baik elektronik, internet maupun media massa maupun di berita televisi. Baik, saya akan tampilkan lewat LCD. Baik, Ibu-ibu, sebelum kita ke contoh kasus ya, contoh kasus, Ibu-ibu bisa membuka buku pintarnya halaman 41, Ibu-ibu ya. Di situ akan saya bacakan contoh-contoh eksploitasi anak, pemanfaatan tubuh anak ya, anak yang dilacurkan, pornografi anak. Sama seperti yang ada di flip chart nomor 5 tadi, anak mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan di flip chart nomor 5 tadi ya, yang sebelah kiri sebelum saya lepas. Untuk alasan eksploitasi anaknya di situ ada keuntungan materi, memperoleh uang. Contohnya, di sini anak yang dilacurkan, dipekerjakan atau digunakan untuk mengemis dan lain-lain. Nah, itu nggak boleh, Bu ya. Tolong, kalau ada yang melihat seperti itu, tolong diingatkan, Ibu. Kemudian, bukan materi. Yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, perempuan dinikahkan dengan anak laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Ya, jadi intinya untuk menebus mungkin si orang tuanya ini punya hutang, nah akhirnya nggak bisa membayar hutangnya. Kemudian itu tadi anaknya dikorbankan untuk dinikahi oleh yang menghutangi tadi, ya seperti itu. Nah, di sini saya tampilkan salah satu contoh kasus ya. Yang pertama di sini ibu kandung melacurkan anak. Ya, jadi ada seorang anak yang berusia 16 tahun. Jadi usia 16 tahun ini masih dikatakan anak ya. Dilacurkan oleh ibu kandungnya ya. Ini yang melaporkan si ayahnya ini ya. Atas laporan ayahnya. Jadi ibunya ini dijerat dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi sudah diatur, Bu, perlindungan hukum. Jadi hukumnya sudah diatur di situ tentang perlindungan anak, ya. Nah, di sini jadi dia ini dipaksa untuk bekerja di klub malam. Ya, Bu ya. Di klub malam. Jadi dia setiap malam di sini dia mendapat 3 juta sampai 4 juta. Ya, disetorkan seluruhnya kepada ibunya. Ya, di situ. Jadi dia ini putus sekolah tetapi akhirnya dipekerjakan ya sebagai pemandu lagu, awalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya perdagangan anak. Ya. Jadi ada, Bu, model sistem yang kalau kita mau adopsi anak ya, tapi ada pihak yang menginginkan di situ ada ya semacam imbal jasa ya. Jadi di situ kasus perdagangan anak kembali terkuak, kali ini terjadi di Kota Medan.
bisa dibaca ya. Yang belakang kelihatan ya Bu ya? Ya, kelihatan bisa dibaca di sini. Seorang ibu membeli anak bayi kepada bidan berinisial H ya. Jadi ada jasanya. Dia minta anak itu seharga 12 juta. Ya. Seperti itu, Ibu. Ya. Kemudian ada lagi di sini trafficking, perdagangan manusia. Ya, perdagangan manusia. Terkait perdagangan manusia, memperkerjakan anak di bawah umur, ibu-ibu. Ya. Jadi di situ mungkin diajak untuk bekerja, tetapi tidak di wilayahnya. Biasanya ini dibawa ke luar negeri ada. Ya. Dibawa ke luar pulau, misalkan di luar wilayah Pulau Jawa, karena di sana mungkin pendapatannya lebih banyak daripada di Jawa. Ya, seperti itu. Ada yang seperti itu, Ibu-ibu. Ini adalah beberapa contoh kasus, ya. Contoh kasus dari eksploitasi, ya, Ibu-ibu. Baik, dari sekian banyak contoh kasus tadi, Ibu-ibu ya. Kira-kira dari yang saya jelaskan tadi, ibu-ibu bisa memetik kesimpulan kira-kira apa, ibu-ibu? Ya, ibu-ibu, kira-kira apa? Setelah tadi saya banyak menjelaskan di depan, kira-kira ibu-ibu bisa menarik garis besarnya atau menarik kesimpulannya apa? Ya, jadi di sini apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi atau keuntungan yang lainnya itu tidak dibenarkan sama sekali, ibu-ibu, ya. Jadi tidak boleh memanfaatkan anak ya dengan tujuan untuk ekonomi ataupun sosial dan lain-lain, itu tidak boleh, ibu-ibu, ya. Mohon dipahami. Jadi kalau misalkan benar kepepet ekonominya, jangan sampai berbuat seperti itu, ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu, untuk langkah ini saya akhiri dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada langkah berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.